Anak muda, serahkan buah kekacauan di tubuhmu, jangan berpikir bahwa kamu adalah klan naga sejati, dan kamu menjadi arogan. Kata Bon Dizun setelah kemunculan ketiga klan Mi, dia langsung menatap Qin Chen dan berkata dengan suara dingin. Pada saat ini, Master Yin Hai Dizun, Dizun Pedang Emas, dan Wushuang Dizun, juga jatuh satu demi satu, melihat pemandangan di depan mereka, mata mereka tiba-tiba memadat. Junior, apakah kamu akan dengan patuh menyerahkannya, atau kamu ingin ketiga saudara laki-laki kita melakukannya? Kata kakak tertua dari tiga klan Mi berdiri dengan perisai, seperti gunung kuno yang tidak bisa dihancurkan, dia berkata dengan suara yang dalam. Qin Chen mencibir, tombak hitam tiba-tiba muncul di tangannya, yang dia peroleh dari Dizun ikan yang dalam. Pada saat ini, tombak hitam ini berada di bawah kendali Qin Chen. Itu penuh energi, seperti senjata yang mengguncang dewa. Qin Chen memegang tombak dan menunjuk langsung ke pihak lain. Terlalu banyak omong kosong, ambillah. Begitu kata-kata Qin Chen jatuh, suara tombak yang bergetar terdengar. Pada saat ini, tombak hitam ini berada di bawah infus Qin Naga, menggelegar, cahaya hitam melonjak, mekar dengan napas berdebar. Dasar arogan, kakak kedua klan Mi berteriak, dan kedua pedangnya langsung menyerang, dan pedang itu meledak seperti banjir. Tembakan penguasa Dizun, sungguh pemandangan yang mengerikan, bila pedang dapat dengan mudah meratakan gunung suci di zaman kuno, dan dapat membelah langit dan bumi. Gelombang pedang yang mengepul menyapu ke arah Qin Chen, lalu menelannya. Apakah kamu berani berbicara hanya dengan ilmu pedang seperti itu? Kata Qin Chen mencibir, dan dengan ledakan, tombak hitam itu meledak. Saat ini, aura di tombak hitam itu meledak seperti seekor naga. Kakak kedua dari klan Mi langsung kewalahan oleh tombak naga ini, dan tombak hitam yang mendominasi menghancurkannya. Suara dentang terdengar, di bawah pemboman tombak seperti itu, bila pedang dari kakak kedua klan Mi hancur di tempat, dan reruntuhan bergoncang oleh naga yang menakutkan ini, yang membuat takut banyak orang. Di bawah keterkejutan ini, tiga klan Mi mundur lagi dan lagi, dengan darah yang mengerikan dan kekuatan penguasa bumi melonjak di tubuh mereka, sangat kuat. Kata semua orang terkejut. Kemudian sebuah serangan datang terlalu cepat, lebih cepat dari kilat, dan serangan ini hendak menembus kepala Qin Chen, sangat ganas. Qin Chen mengepalkan tinjunya, menggelegar, dan roh naga di tangan kirinya melonjak, dan cakar naga tiba-tiba muncul di belakang kepalanya. Pada saat yang sama, tombak di tangan kanan Qin Chen juga berputar, seperti air yang meresap ke dalam kehampaan, melonjak seketika, meledak ke dada saudara bungsu dari klan Mi. Perisai raksasa dari ketiga klan Mi tampaknya memiliki kehidupan, dan langsung memblokir tombak Qin Chen. Seluruh prosesnya panjang, tapi nyatanya itu hanya kilatan petir. Tetapi pada saat ini, tiga bersaudara klan Mi bersilangan dengan dua pedang, bergegas turun dari 9 langit. Bila silang langsung mengunci Qin Chen, dan pukulan ini langsung mengunci Qin Chen seperti kunci langit, yang mampu membunuh Qin Chen saat ini juga. Tidak ada waktu untuk bermain denganmu. Kata Qin Chen berteriak, boom. Dengan suara keras, roh naga Qin Chen melesat ke langit, dan kekuatan naga asli melonjak. Dalam sekejap, hantu naga asli meraung dengan bangga selama 9 hari. Kekuatan ruang membuat jantung setiap orang tiba-tiba berdebar. Ini adalah pukulan sombong Qin Chen yang menggabungkan kekuatan naga sejatinya sendiri. Bila pedang kakak tertua klan Mi langsung terputus. Melihat bahwa si bungsu akan dipenggal oleh naga hitam yang berevolusi dari tombak Qin Chen, dan perisai besar klan Mi secara ajaib muncul di depan si bungsu, mencoba memblokir pukulan Qin Chen. Ini sudah berakhir, teriak Qin Chen, tombak bersinar ke langit, aura naga sejati yang tak berujung mengubah tombak hitam menjadi naga banjir hitam, dengan ledakan, itu langsung menembus perisai besar. Tiga bersaudara klan Mi melebarkan matanya, meraung, dan kekuatan bijak bumi berguling padanya, mencoba menahan pukulan Qin Chen, tapi itu sia-sia. Qin Chen mengandung serangan rahasia naga sejati,
dan langsung menembus tubuhnya, langsung menusuk tubuhnya, memercikkan darah. "Kakak laki-laki!" teriak saudara kedua klan Mi kaget dan meraung. Tapi sudah terlambat. Dengan suara proof, tombak hitam berputar-putar dalam kehampaan. Setelah menembus tubuh saudara pertama, itu langsung menembus sungai pedang kakak kedua, memaku tubuhnya dengan kuat di sini. Dalam kehampaan, darah menyembur dengan liar, dan asal-usul di dalam tubuhnya dengan cepat menghilang. Tombak Qin Chen langsung menembus asalnya, dan kekuatan tingkat penguasa bumi menghilang dengan gila-gilaan. Kakak kedua, pada saat ini, si bungsu yang ketakutan tiba-tiba menyerang, dan dengan keras, tubuh si bungsu dari klan Mi dipenuhi dengan darah. Berputar dengan panik, ketika berteriak, kekuatan yang menghancurkan bumi meledak seketika, langsung mengikuti lengan cakar naga Qin Chen dan bergegas ke tubuh Qin Chen. Pada saat yang sama, saudara ketiga dari 3 veteran klan Mi mengguncang tubuhnya, tiba-tiba melarikan diri ke dalam kehampaan, berubah menjadi bayangan, dan dalam sekejap, dia datang ke belakang Qin Chen, cakarnya seperti pisau tajam, dan dia meraih kepala Qin Chen. Qin Chen mendengus dingin, ki naga di tubuhnya dimuntahkan. Saat berikutnya, tombak hitam Qin Chen meledak dan mendengus. Di mata ketakutan saudara ketiga, tombak itu langsung menembus kepalanya dan meledakkannya secara langsung. Dalam sekejap mata, ketiga klan Mi mati secara tragis di bawah tombak hitam Qin Chen. Dia berlumuran darah, dan di tangan kanannya, cakar naga dengan darah menetes, seperti dewa pembunuh, berdiri dengan bangga di kehampaan. Dari 3 tubuh klan Mi, cahaya jiwa tak terlihat muncul. Ini adalah jiwa dari 3 klan Mi, yang ingin melarikan diri dari Qin Chen. Qin Chen mencibir. Di dalam tubuhnya, energi naga yang mengepul dilepaskan, kekuatan naga asli menyapu seluruh dunia, naga sungguhan yang tak terhitung jumlahnya meraung, banyak yang mulia mundur dengan ngeri, aura naga tak berujung berubah menjadi naga sungguhan yang ganas, mengambang di langit, menelan tiba-tiba ketiga jiwa klan Mi. 3 lampu jiwa langsung ditelan oleh Qin Chen ke dalam mulut hantu naga asli. Pada saat yang sama, cakram giok di tubuh Qin Chen bergetar sedikit, dan 10.000 pohon ajaib menyala, dan 3 jiwa klan Mi langsung ditelan oleh 10.000 pohon ajaib dunia. Dalam sekejap, ketiga klan Mi mati oleh Qin Chen, yang membuat mata semua orang terbuka lebar dan terasa luar biasa. Pada saat ini, Qin Chen diam-diam menangguhkan dunia, mengangkat tangannya, dan Qin Chen mengambil cincin penyimpanan dan harta dari 3 klan Mi dalam sekejap. Aura naga asli di tubuhnya terus mengaum, dan aura naga itu luar biasa. Napas naga asli bisa menggulung bintang-bintang di langit. Di lautan darah, ada hantu naga nyata yang mengaum, naik dan turun. Qin Chen menelan ki dan darah yang mengepul dari 3 klan Mi. Sejak meninggalkan Laut Void Tide, Qin Chen jarang menelan kekuatan, asal-usul, dan darah master lain, bukan karena buku asal tidak dapat menelan, tetapi tubuh ras manusia Qin Chen, jika menelan terlalu banyak kekuatan ras lain, ada kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Tetapi pada saat ini, Qin Chen merasakan darah yang mengepul mengalir ke tubuhnya. Dengan fisik Qin Chen, itu cukup kuat untuk menahan ki darah tak berujung dari 3 dewa klan Mi. Saat ini Qin Chen sangat menikmati perasaan ini. Ketika darah yang melonjak dituangkan ke dalam tubuhnya, dia merasakan misteri penguasa bumi seolah-olah dia tenggelam dalam lautan darah. Pada saat ini, semua orang menatap Qin Chen, tidak berani bertindak gegabah. 3 klan Mi bukanlah master teratas di antara banyak pemain kuat yang hadir, tapi mereka jelas tidak lemah. Mereka dibunuh oleh Qin Chen di depan mereka seketika. Guncangan kuat semacam ini membuat semua orang merasa berdebar-debar dan menggigil. Bone Earth Venerable, kenapa? Apa kamu masih ingat ada buah kekacauan di kursi ini? Jika demikian, mengapa tidak datang dan mengambilnya sendiri? Kata Qin Chen mencibir, menatap Yang Mulia Bone Tulang Putih, dan melangkah keluar. Tiba-tiba, roh naga yang menakutkan bergegas ke langit, dan ada naga Wanlong yang terbang di atas Qin Chen,
dan dia bergegas menuju penguasa bumi Bon Tulang Putih. Dan pada saat ini, dengusan dingin terdengar, dari balik Bon Dizun, tulang belakang yang mengerikan tersapu. Itu adalah cakar tulang putih besar, cakar ini tidak tahu seberapa luas, seolah-olah dari dunia lain, menahan serangan Qin Chen. Di bawah nafas ini, Qin Chen mendengus mundur lagi dan lagi. Jika bukan karena tubuh naga sejati, tubuh penguasa bumi biasa pasti tidak akan mampu menahannya, dan retakan di tempat mungkin terjadi. Segera setelah itu, dari kehampaan, seorang master tulang emas muncul. Tuan dari klan tulang ini, tulangnya berwarna emas, seperti batu giok, bersinar terang, mengeluarkan nafas yang menakutkan yang membuat jantung berdebar-debar. Bon Kaisar, melihat orang ini, Bon Dizun buru-buru memberi hormat padanya. Orang ini juga dari ras tulang. Dan ini adalah Bon Yuhuang, pemimpin dari ras tulang. Bon Yuhuang telah dikabarkan menjadi puncak penguasa bumi lebih dari 200.000 tahun yang lalu. Dia telah mencari peluang untuk menerobos ranah penguasa surgawi Tianzun, tetapi dia juga tiba secara tak terduga. Melihat master klan tulang emas ini, banyak orang mengubah warna mereka dan berdiskusi dengan kaget. Penguasa bumi puncak, gumam Qin Chen juga memadatkan matanya, dengan ekspresi serius yang tak ada habisnya di matanya. Kekuatan Bon Yuhuang ini memberinya kejutan yang kuat, dan dia jelas merupakan praktisi teratas di antara para penguasa bumi. Dan di belakang master klan tulang emas, diikuti oleh sekelompok master klan tulang, masing-masing dengan aura yang luar biasa. Bocah naga asli, apa menurutmu aku tidak punya tulang? Kata Bon Yuhuang memancarkan nafas emas dan batu giok. Haha, Bon Yuhuang, kamu sangat marah, siapa yang membuatmu begitu marah? Pada saat ini, tawa nyaring terdengar, dan aura menakutkan lainnya datang dalam kehampaan, energi iblis yang mengerikan bergulir. Ini adalah serigala perak besar, tubuhnya sangat tinggi, itu adalah master dari ras iblis monster serigala perak. Kerumunan berseru, ini juga master top puncak di zon lainnya. Serigala perak, apa klan iblismu ingin menghentikanku? Bon Yuhuang berkata dengan suara dingin, di tubuhnya membentuk totem api. Hei, Bon Yuhuang, apa yang kamu katakan salah, mengapa klan monsterku menghentikanmu? Bagaimana hal seperti naga sejati bisa mewakili klan monsterku? Namun, bagaimanapun juga, naga sejati juga ada di dalam daftar monsterku. Aku tidak bisa membiarkanmu menghina seperti ini. Sebuah tawa lainnya terdengar di seluruh dunia, dengan rasa godaan, seorang wanita anggun melangkah maju, memancarkan rasa teror. Itu adalah iblis bayangan. Kata banyak orang telah berubah warna. Ini adalah raksasa lain dari klan iblis, dan seorang penguasa puncak di Zun. Wajah Bon Yuhuang tenggelam. Iblis bayangan, apakah ras naga sejati adalah anggota dari ras monster Anda? Mengapa saya tidak tahu itu? Bahkan ras naga sejati sendiri tidak mengakui hal ini, tetapi ras monster Anda harus menjilatnya. Harga dirimu terlalu rendah, kata Bon Yuhuang berkata dengan dingin.